Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Faqala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang soleh solehah dunia akhirat yang saya muliakan, sebelum kita teruskan bahasan kita tentang fadilah, keutamaan dan urgensi kalimah la ilaha illallah, monggo sareng-sareng kita niati leres majelis menika jenengan teroaken ingkang khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatillah wa qurbillah wa sawabillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa fahma wa hilma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya suhada salihin sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin musannifi hadzal kitab Lubabul Hadits Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti usulihi wa furu'ihi anallahu yu'ni darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah lembaran ini masih ya, setelah kita mengkaji di berbagai macam kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadilah afdhalul dzikri la ilaha illallah, semua fadilah, keutamaan dan urgensinya Allah jadikan kepada hambanya untuk persiapan hidup. Jadi semua dikembalikan urgensi itu kepada manusianya yang membaca. Misalnya yang nomor 3 itu, laisa ahlu la ilaha illallah wahsyatun fi quburihim wala fin nusyur. Bahwa orang yang istiqomah, namanya ahli la ilaha illallah, sudah ahli. Orang yang istiqomah mewiridkan sampai menghayati daripada la ilaha illallah, itu tidak tertimpa rasa kesepian di dalam alam kuburnya. Kalimah wahsyatun fi quburihim berarti ketika kita sebagai hamba Allah diperintah banyak zikir, dan la ilaha illallah itu afdhalul dzikri, formula zikir yang paling utama dari sekian juta zikir adalah la ilaha illallah. Salah satu manfaatnya untuk kesiapan hidup di alam kubur kita nanti. Saya pikir yang hadir ini, yang mendengarkan di rumah, tidak ada satupun yang tidak akan menempati alam kubur nanti. Hanya waktunya saja yang tidak ada yang tahu. Mungkin mawon jenengan dhisik kula keri, utawa diwalik aku keri sampean dhisik. Tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita menjadi orang yang istiqomah mewiridkan la ilaha illallah, orang ini akan diberikan kesiapan hidup di alam kubur oleh Allah. Tidak akan kesepian. Wahsyatun fi quburihim. Upama awake dhewe niki moro-moro sedo ngono jenengan siap Pak ten alam kubur. Kira-kira ya sik deg-degan, bayang-bayang ke dosane sik. Tapi di sini Allah memberikan urgensi penting bagi orang yang sudah memahami bahwa la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang itu pede di alam kuburnya. Toh andai kita nanti di alam kubur yang nanyai juga makhluk Allah kok. Mulane Pak Mudin lek nalkin mayit ya pede Pak Mudin. Sederek sekedap malih niki mungkin jenengan kedugen makhluk kalih. Ya menika malaikat sinten sing nanya itu? Mungkar Nakir. Sampeyan mboten perlu wedi ngono barang Pak Mudin, padahal Pak Mudin dhewe kira ya wedi mau langsung mriki. Tapi pancen orang yang sudah mungkin walaupun tidak sampai wusul ya, ketika zikir la ilaha illallah itu tidak sampai wusul, wis dibilang awake dhewe awam khusyuk ngono tok, enggak sampai iso wusul ilallah. Kayak gambarane wong ahli tasawuf, ahli akidah temenanan, pokok khusyuk, shadiqon tulus, kholison ikhlas, kita membaca la ilaha illallah itu karena Allah. Saya yakin orang ini besok di alam kuburnya dia akan pede betul. Yang ditakuti hanyalah Allah. Toh pertanyaan-pertanyaan alam kubur yang akan ditanyakan oleh malaikat dua itu wis dibocorno nang donya niki. Upama gak iso jawab menawa urip umur 60 tahun juga kebacut lah. Cedek langgar, cedek masjid, cedek pondok, cedek diniyah, cedek TPQ diajarkan semua kok.
Man rabbuka la ilaha, man nabiyuka Muhammadur Rasul. Saya pikir semua pertanyaan sudah dibocorkan ke TPQ ke pondok-pondok. Tinggal kulon jenengan sedaya menata kekuatan hati di alam kubur. Itu salah satu tatanane memperbanyak la ilaha illallah. Wala fin nusyur. Dan juga orang yang ahli la ilaha illallah itu, orang yang mewiridkan la ilaha illallah itu tidak akan tertimpa wahsyah, rasa kesepian, rasa kesunyian pada hari kebangkitan nanti. Nusyur itu hidup sesudah hancurnya dunia ini. Nanti dunia ini kiamat kubro namanya. Allah memprosesnya kerusakan atau kiamat kubro itu dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lalu manusia menjerit wa qalal insanu malaha. Terus dalam ayat yang lain misalnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ainil mangfush. Wis manusia itu berterbangan seperti aneh-aneh yang sedang berterbangan bersama-sama bebatuan dan isi bumi sudah terbang semua, ada yang benturan dan sebagainya. Nah, pada saat semua orang takut rata-rata di situ, orang yang ahli la ilaha illallah itu diberikan kekuatan hati untuk tidak kena wahsyah, rasa takut, rasa sunyi, rasa kesepian besok pada hari kebangkitan. Karena pada hari kebangkitan itu pola tingkai menungso nalika ning donya akan tukul. Napa tukul niku bahasa Indonesia akan tumbuh ya. Dalam Al-Qur'an itu kan ada. Karena di sini kan diterangkan ka'anni angduru ilaihim inda sayhah. Seolah-olah aku melihat mereka ketika sudah ditiup trompet bahwa akan terjadi hancurnya dunia, yang fadduna ru'usahum minad turab, akan muncul ke permukaan bumi yang namanya manusia itu tumbuh, yang faddun, kepalanya muncul, tiba-tiba ada kepala baru, tidak seperti di dunia dulu. Di dunia wajar seperti ini, tapi dalam Al-Quran dinyatakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya putih bersinar, ada yang wajahnya hitam pekat. Kenapa ada yang putih, ada yang hitam pekat? Wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, surat Ali Imran nggih. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam pekat, tumbuh ke permukaan bumi yang baru itu tadi, di mana hamparan bumi yang sabtuju sab'a samawat dijadikan satu oleh Allah, tumbuh makhluk baru, wajahnya hitam pekat karena dia menjadi orang kafir sesudah mukmin. Naudzubillahi min. Muga-muga sak anak turune awake dhewe gak ana sing ngono, gak ana sing kafir sak bare mukmin, gak ana sing mantan-mantan salat. Bayen waktu sik melarat salate sregep, basan wis sugih ilang salat. Sing ngoten-ngoten niku masyaallah besok wajahnya hitam pekat. Tapi nggih wonten wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, ada yang wajahnya putih bersinar. Kenapa? Dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika dia diberikan sehat mulai balik sampai meninggal dunia, di dunia ini dia memasuki ruang-ruang dan amal-amal soleh yang menyebabkan orang ini pantas mendapatkan rahmat Allah subhanahu. Salah satu bentuk rahmat Allah nyata, besok di hari kiamat ada yang wajahnya putih bersinar. Mudah-mudahan ini bagian dari kita semua. Nah, orang-orang itu yaqulun, dia mengatakan bersyukur kepada Allah ketika muncul ke permukaan kepalanya kelihatan itu, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Allah itu sungguh maha pengampun lagi maha mensyukuri. Artinya Allah itu syakur, akan membalas semua amal-amal baik hambanya. Amal yang baik dibalas baik, itu syakurnya Allah. Gak ada satupun amal yang tidak dibalas Allah, gak ada. Dalam Al-Quran itu ada bahwa amal baik dibalas, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika melakukan baik, dia juga akan memanen baik. Jika melakukan kejelekan, yang ia panen juga kejelekan. Oleh karena itu hamba Allah ini pada hari nusyur, pada hari kebangkitan itu muncul ke permukaan dari tanah itu kepala mereka, lalu dia memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesusahan dari kami. Walaupun dulu ke saat di dunia saya banyak salah, banyak dosa, sebab amal-amal Allah berikan laghafurun, ono lam takkid, ghafur itu sudah sifat mubalaghah, pasti Allah maha mengampuni. Dan sifat maha pengampunannya Allah harus kita yakini lebih besar daripada besarnya dosa-dosa kita. Harus yakin itu. Karena awake dhewe niki lek dipotret dosane ya ngeri. Mulai itu kok balik sampai nanti takdir ajalnya datang, kira-kira upama sampean diketokne dosane itu malah semaput itu. Mulane ketok awake dhewe. Lah supaya orang itu memiliki kemampuan mudah melihat salahnya, memiliki kemampuan mudah melihat dosa-dosanya, oleh Allah dan Kanjeng Nabi diperintah memperbanyak zikir. Dan afdhalu dzikri, zikir yang paling afdal untuk menggapai fawaid keafdalannya adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan istiqomah zikir la ilaha illallah. Inna kulla hasanatin ta'maluha tuzanu yaumal qiyamah. Sesungguhnya semua amal baik itu akan ditimbang besok pada hari kiamat. Kapan? Yaumiddin bahasa Fatihahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah itu yang merajai pada hari pembalasan. Yaumiddin ay yaumil qiyamah, yaumul jaza wal hisab. Pada hari di mana Allah akan memberi balasan dan Allah akan menghisab.
Semua akan dibalas amal kita, dan semua amal kita akan dihisab. Semua amal baik yang dilakukan oleh hamba ini akan ditimbang besok di hari kiamat, illa syahadatu alla ilaha illallah, kecuali persaksian la ilaha illallah. Fa innaha la tudha'u fi mizanin, karena la ilaha illallah itu tidak akan diletakkan di dalam sisi timbangan. Kenapa? Li'annaha law wudi'at fi mizanin mangqalaha shadiqan wa wudi'atis samawati wal arduna sam'u wa ma fihinna kana la ilaha illallah arjahu min dalik. Karena la ilaha illallah itu kalau diletakkan di satu sisi timbangan, dibaca oleh orang yang shadiqan, membacanya shadiqan, temenanan, jujur, tulus karena Allah, wa wudi'atis samawati wal arduna sam'u, dan sisi yang lain diletakkan langit-langit dan 7 bumi serta isinya, wa ma fihinna kana la ilaha illallah arjahu min dalik. La ilaha illallah itu akan lebih berbobot ketimbang bumi dan 7 langit dan isinya. Dia akan kalah. Sebegini hebatnya Allah, dan Kanjeng Nabi menyatakan ketika kita suka la ilaha illallah dibaca istiqomah, maka pasti nanti timbangan baik kita akan lebih berbobot, insya Allah. Makanya Bapak Ibu, dalam sistem zikir apapun namanya, itu kalimah la ilaha illallah mesti paling dominan dan jumlahnya mesti paling banyak. Mulai dari tahlilan, la ilaha illallah paling banyak. Ratib hadat minimal kan 2 kali sampai 25 kali, berarti 50 kali, karena kaifiyah membaca la ilaha illallah di tahlilan tidak sama dengan la ilaha illallah yang dibaca pada ratib hadat. Kalau ratib hadat membaca la ilaha illallahnya 1 kali nafas harus mengeluarkan 2 kalimah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ambekan maneh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ambekan maneh. Itu kaifiyah yang ditulis dalam kitab Syarhur Ratib, Shahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatur sedemikian. Berbeda dengan la ilallah pada sistem zikir yang lain. Yang kedua, misalnya di Torekoh lebih banyak, Istighosah lebih banyak. Sistem zikir apapun, formula zikir apapun, la ilaha illallah itu pasti jumlahnya paling banyak. Kenapa? Afdhalul zikri. Karena memang sebaik-baik dan seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Supaya apa? Paling tidaklah yang tidak boleh kita lupakan wirid itu, la ilaha illallah paling banyak dibaca dalam formula zikir apapun oleh ulama siapapun yang nulis, supaya kita ini tidak kena penyakit ghaflah anillah, supaya kita tidak kena penyakit lupa kepada Allah. Penyakit paling berbahaya di dunia bukan penyakit fisik, bukan corona. Penyakit paling berbahaya ketika orang lupa kepada Allah. Kapan titik bahayanya? Pada saat takdir ajalnya datang, lupa kepada Allah. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi. Berarti kan su'ul khotimah. Oleh karena itu pada saat kita bisa mengembuskan nafas terakhir dan kita masih ingat la ilaha illallah, insya Allah menjadi salah satu alamat husnul khotimah. Dan tidak ada balasan lain orang yang husnul khotimah kecuali al-jannah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Besok di hari kiamat timbangan amal baik kita lebih berbobot karena istiqomah ikut tahlilan ya. Jadi tahlilan, dalil-dalil tentang la ilaha illallah inilah nanti salah satu yang melatar belakangi lahirnya jamaah tahlilan. Halala yuhallilu tahlilan, memasyarakatkan kalimah la ilaha illallah lalu menjadi jamaah, menjadi institusi. Lau jaa qailun la ilaha illallah sadiqan bi qurabil ardi dunuban la ghafarallahu dzalik. Andai orang yang membaca la ilaha illallah dengan benar, tulus, jujur, ikhlas, datang di hadapan Allah membawa dosa sebesar dan sebanyak isi bumi, bi qurabil ard, banyaknya dosa itu seisi bumi yang kita tempati ini, pokoknya luar biasa lah dosanya. Maka la ghafarallahu dzalik, sungguh ada dalam takkid ya, sungguh Allah pasti, bukan mungkin, karena di situ ada dalam takkid gandeng fi'il madhi, itu pasti Allah akan mengampuni dosa orang itu. Ini loh harganya la ilaha. Oleh karena itu orang-orang yang kepingin memasuki wilayah ahlu la ilaha illallah, dia tidak akan berhenti di jamaah tahlil karena menganggap dan meyakini jamaah tahlil itu bagian dari pelestarian ahli la ilaha illallah. Dan sekian banyak dalil tentang la ilaha illallah yang saya catat ini, sebagian kecil masih ada berpuluh-puluh dalil tentang la ilaha illallah. Sehingga sampai sekarang yo jamaah tahlil, jamaah yang memasyarakatkan dalil-dalil la ilaha illallah itu ndak akan bisa surut. Sebelum lahirnya NU itu sudah dimaki-maki tahlilan itu, tapi sampai saiki yo gak surut, mau berkate tambah kewede, jamaahnya tambah kathah, respon masyarakat tambah punya setrum gede. Bukan karena apa-apa, ya itulah kebenaran. Kebenaran itu masa dicaci dimaki ya tetap Allah tunjukkan yang benar. Masih lah diilok-ilok. No, sejak zaman Kanjeng Nabi orang ahli dzikir itu dimaki-maki kok. Sejak zaman Kanjeng Nabi itu. Jenengan waos mengkitung kitab Sarai, kitab Rotib, Syarhul Rotibnya. Aksiru dzikrullah hatta yaqulal munafiqun annakum muraun misalnya. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang-orang munafik itu ngilokno awakmu muraun, riya, pamer, zikir dibanter-banterno. Aksiru dzikrullah hatta yaqulu al majnun. Dari Kanjeng Nabi itu. Perbanyak zikir kepada Allah sampai orang-orang munafik ngilokno awakmu majnun. Napa majnun niku? Gendeng ya. Jenengan nate mulih tahlil dilokno gendeng? Nate. Dereng nggih? Oh berarti tahlile durung diterima iku ya. Niku guyone Mbah Yai Mukhid Muzati. Cobane sejak zaman Kanjeng Nabi. Padahal kita mengeraskan suara zikir itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat kula tulis, mungkin jenengan saged motokopi, kula fotokopeni. Wonten musnadipun Imam Ahmad dan Baihaqi. Wonten musnadipun Imam Baihaqi itu fi isbati adzabil qabri, judule itu isbat adzabil qabri. Bahwa adab kubur itu ada. Diriwayatkan an Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautih. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Kanjeng Nabi yang luar biasa nih. Dia berkata,
Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku diajak keluar oleh Rasulullah ngelayat kepada mayitnya Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika Kanjeng Nabi sampun rampung menyolati mayitnya Sa'ad bin Mu'ad, summa dufina wa suwiya alaihi turab, lalu pemakamannya sudah selesai, Kanjeng Nabi ikut ke pemakaman, lalu tanah pemakamannya itu sudah dipadati. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauqa qabrih, lalu Kanjeng Nabi maju duduk di atas makomnya Sa'ad bin Mu'ad, sahabatnya itu. Dan sahabat Sa'ad bin Mu'ad itu pernah dinyatakan oleh Rasulullah sahabat yang solih. Namanya kelas sahabat itu sing murui iman ya Kanjeng Nabi, sing murui ibadah nggih Kanjeng Nabi, niki wau sedo sing nyolati nggih Kanjeng Nabi. Lalu membaca apa Rasulullah di atas makomnya Sa'ad bin Mu'ad? Faqala subhanallah 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 tawilan, suwe gak mandek-mandek. Fasabbahna ma'ahu, lalu sahabat-sahabat yang lain mengikuti subhanallah subhanallah subhanallah. Nek sahabat sak kuburan melok-melok muni, kira-kira Kanjeng Nabi lirih napa banter? Mesti banter we. Wong bahasane fasabbahna ma'ahu kok. Kami para sahabat yang ikut ke pemakaman Sa'ad bin Mu'ad bersama Rasulullah itu membaca dengan keras, mengikuti suara Rasulullah, membaca subhanallah 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 tawilan, suwe gak mandek-mandek. Summa qala, lalu Rasulullah mengganti zikir subhanallah menjadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, dan pandangan Rasulullah tertuju kepada makomnya Sa'ad bin Mu'ad. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, fakabbarna ma'ahu, kami para sahabat ikut-ikut membaca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, faqala la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fahallalna ma'ahu, kami para sahabat mengikuti wirid Rasulullah di kuburannya Sa'ad bin Mu'ad membaca la ilaha illallah. Lalu ada sahabat yang di pojok makom itu berani tanya, ya Rasulullah, malakatu sabbih wa tukabbir wa tuhalil, kenging napa jenengan kok maca-maca tasbih, maca takbir, maca tahlil di atas makomnya Sa'ad bin Mu'ad kok gak koyok biasane ngono. Karena biasane Kanjeng Nabi gak atik maca-maca. Iki pas Sa'ad bin Mu'ad kok maca-maca zikir di atas makomnya Sa'ad. Ada apa ya Rasul? Jenengan kok baca-baca subhanallah Allahu Akbar la ilaha illallah. Wonten napa nasibe Sa'ad dan alam kubur? Faqala, Kanjeng Nabi jawab, laqad tadayaqa ala hadzal abdi qabruh hatta yufarrijahu Allahu anhu. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Sa'ad telah dihimpit oleh bumi. Berarti disiksa toh? Laqad tadayaqa ala hadzal abdi qabruh hatta yufarrijahu Allahu anhu. Karena mayitnya Sa'ad telah dihimpit oleh bumi dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang kita baca, hatta yufarrijahu Allahu anhu, lalu bumi itu dibenggangkan oleh Allah, artinya diberhentikan dari siksa kubur. Lah ya orang yang sekelas sahabat mawon ana sing disiksa kubur, lah kelasnya sampean. Kelasnya awake dhewe duduk kelas sahabat. Kelasnya awake dhewe lek genah lho ya santrine ulama ngono to. Lek genah lho ya. Masya Allah. Kelasnya sahabat mawon ada yang disiksa kuburnya. Tapi berkahnya kalimah thayyibah yang dibaca Rasulullah bersama sahabat di makom itu, ada kalimah hatta yufarrijahullahu anhu, diberhentikan, dipenggang buminya oleh Allah, artinya diberhentikan dari siksa kubur. Inilah
pertama kali yang memberi contoh formula zikir yang pahalanya ditujukan kepada orang yang mati bukan Nahdlatul Ulama pertama, tetapi junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dudu NU pertama sing nyontoni. Artinya kalimah thayyibah niki wau sing ganjarane ngefek dateng tiyang sing sedo karena dibacakan di atas makomnya. Tapi ngeten niki aja terus muni ngene, gak apa-apa lek nang makome, aja ning omah-omah ya aja muni ngono. Yang menyebabkan mandi itu duduk tempate. Tapi kalimah thayyibah yang dibacakan oleh orang hidup kepada orang mati niku. Nek donga amal soleh orang hidup kepada orang mati itu tidak diterima, ora ono wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, surat Muhammad ayat 19 dengan catet cek mboten sobe. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, istighfarkan dosamu dan dosanya orang-orang yang beriman. Jadi jamaah-jamaah tahlil itu juga dalam rangka mengistighfarkan saudara kita mukmin. Di sini tidak ada qarinah masih hidup atau sudah mati. Luweh-luweh pun sedo. Wong sedo iku kemungkinane namung wonten kalih. Mungkin dirahmati di alam kubur nikmat, mungkin dihadap Allah karena saat meninggal masih bawa dosa. Dan adab kubur itu ada. Ojo percaya sama ambek wong mengatakan enggak ada adab kubur. Lek enggak ada adab kubur, la opo soro-soro arepe salam setiap salat kok ndonga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik au alal iman. Di situ ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ada azab kubur itu. Makanya salah satu kepedulian Kanjeng Nabi nggih nate teng makom Baqi. Bunda Aisyah nggih nate teng makom Baqi. Keluarga Rasulullah nate ke makom Baqi. Itu kenapa ke makom? Mesti mendoakan orang mati. Kalau yang kita doakan orang mati nggak nyampe, nggak ada salam kubur itu. Ketika kita masuk kubur kan ada salam. Seperti Kanjeng Nabi setiap tahun mengadakan haul. Haul itu 1 tahun ya. Haul itu 1 tahun mengunjungi para syuhada Uhud. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada abi Uhudin fi kulli haulin. Kanjeng Nabi menziarahi syuhada Uhud itu fi kulli haulin, setiap tahun. Akhirnya saiki digawe acara haul, doa yang dipanjatkan oleh umat kepada tokoh-tokoh yang diidolakan, kiainya, ulamanya, orang tuanya, dungo-dungo 1 tahun sekali, itu namanya haul. Kanjeng Nabi nggih ngoten kan, setiap tahun mengunjungi para syuhada Uhud. Padahal yang namanya syuhada niku kira-kira jaminane lek wis swarga to nggih, wong syuhada. Tapi ewa semono Kanjeng Nabi inggih tasik ziarah. Makanya orang-orang yang ziarah itu walaupun dianggap bid'ah ya tetap ziarah mawon, wong dalile kadung mendarah daging mantep. Nah, inilah namanya komposisi zikir yang pahalanya untuk orang mati. Pertama yang memberi contoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu ditulis niki Bapak nonton sing tanglet mangke dipun paringaken. Lelek kumpule rono rene niku sejak zaman sahabat sik ana Kanjeng Nabi niku. Sampai ditulis pernyataane oleh Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Kula tulis wonten kitab Ar-Risalatus Salafiyah halaman 46.
Faqad kana sahabatur rasyidun, sungguh para sahabat yang mendapatkan petunjuk langsung dari Rasulullah, yajtami'una fi buyutihim, kalimatnya kan, yajtami'una fi buyutihim, dia kumpul-kumpul di rumah-rumah mereka, wa fi masajidihim, kadang-kadang pindah dari masjid ke masjid kumpulannya itu, wa bainahum nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam, padahal pada saat itu masih ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara mereka para sahabat itu. Apa yang dilakukan sahabat? Kumpul-kumpul dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Wayatana syadunal ash'ar, apa itu? Wayatana syadunal ash'ar, mendendangkan syair-syair yang bisa membangkitkan semangat iman, semangat ibadah. Nek saat ini kira-kira ya tiba Simtud Duror, dia ulame, nama malih berjanji, syair-syair ya, yang di situ menceritakan tentang akhlak, kepribadian, sirah dan perjuangan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatanashadunal ash'ar wa yatadzakkarunal akhbar, kadang-kadang saling memberikan informasi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Sayyidina Ali mengikuti Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tidak. Perkumpulan itu dijadikan perkumpulan untuk saling memberi info tentang hadis dan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Karena tidak selamanya Sayyidina Ali mengikuti Nabi, kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar ikut, Ali tidak ikut. Sayyidina Ali enggak ikut, Sayyidina Abu Bakar enggak ikut, Sayyidina Umar ikut. Sehingga fungsi perkumpulan para sahabat saat itu dari rumah ke rumah, dari masjid-masjid, memberikan tambahan dan info penting tentang hadis-hadis Kanjeng Nabi, sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Wa yaquluna wa yashrabun, la wis mari yo wa yaqulun wa yashrabun, nggih mangan-mangan ya persis lah sing sampean terokne saiki iku zaman sahabat piyen nggih ngoten. Wa yaquluna wa yashrabun, sing komplit lho ya, wa yaqulun ya wa yashrabun, kok dikek mangan gak dikek ngombe. Malah zaman sakniki luwih bagus ya. Kadang-kadang durung apa-apa wis metu kotake. Metu dhisik iki wis mari acara lagi wa yaquluna wa yashrabun. Terus bahasanya begini diteruskan, faman za'ama annal ijtima'al khaliya 'anil haram bid'atun faqad akhta'a. Faman za'ama, barang siapa yang menyangka, innal ijtima'al khaliya 'anil haram, bahwa perkumpulan yang sepi atau perkumpulan yang bebas dari keharaman, artinya tidak ada hal-hal yang haram di perkumpulan itu dianggap bid'ah, faqad akhta'a, maka pernyataan dan anggapan itu salah total. Faqad akhta'a, lo Asy-Syaukani fa innal bid'atal lati tubtada'u fiddin wa laysa hadza min dalik, karena sesungguhnya bid'ah itu mengada-ada di dalam agama, dan perkumpulan kita sekarang ini bukan mengada-ada. Tahlil itu kalimat zikir, mulai awal tawasul sampai akhir itu zikir, donga, amal soleh. Nggak ada yang mengada-ada, nggak ada yang mengada-ada. Kadang-kadang tembaknya kan pakai ngeten nggih, sing nggak setuju mengerekait. Bunda Khadijah meninggal dunia juga tidak ada dalil ditahlili. Tidak semua yang tidak ada pada Rasul itu dianggap bid'ah. Nek ngono ya ojo tuku Toyota, tuku unta. Saiki gawe mobil Toyota, Kanjeng Nabi mbiyen sik unta. Kalau tidak ada pada zaman Rasulullah kabeh dianggap bid'ah ya berarti gawe Toyota iku bid'ah. Gitu nggih. Nggih, gak oleh. Tidak. Makanya Imam Syafi'i bijak. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sayyidina Umar juga bijak. Terawih Sayyidina Umar tidak seperti yang dilakukan pada Rasulullah, itu saja jujur.
ini bid'ah yang bisa dinikmati. Ini bid'ah yang bisa dinikmati karena menunjuk imam dan semua dilakukan berjamaah, dilakukan setelah Isya. Kanjeng Nabi lak mboten, berarti sampean ya bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Mboten perlu terlalu gontok-gontokan lah. Masing-masing wis duwe dalil dhewe. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, laqinu mautakum la ilaha illallah fa innaha tahdimu dzunuba hatman. Qila ya Rasulullah, hadza fil mauta fa kaifa fil ahya? Qala hiya ahdamu wa ahdamu. Wahai Abu Hurairah, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dawuh Kanjeng Nabi dan Abu Hurairah, talkinkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan la ilaha illallah. Ini salah satu dalile talqin mayit. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa Kanjeng Nabi memerintah mendidik, mengajari orang mati dengan la ilaha illallah? Fa innaha tahdamu dzunuba hatman. Karena kalimah la ilallah itu punya daya penghancuran yang dahsyat terhadap dosa-dosa. Tahdimu dzunuba hatman, punya daya penghancuran yang dahsyat terhadap dosa-dosa. Lalu ditanyakan, kila ya Rasulullah, hadza fil mauta, itu nek diwaca kagem wong sing mati punya daya penghancuran yang dahsyat terhadap dosa. Fa kaifa fil ahya? Bagaimana ya Rasul kalau la ilaha illallah dibacakan oleh orang hidup? Qala hiya ahdamu wa ahdamu. Hiya ahdamu wa ahdamu. Justru kalau dibaca oleh orang hidup punya daya penghancur yang lebih dahsyat. Mulane ojo sampai meremehkan kalimah tahlil la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qablu la ilaha illallah. Paling utama-utamanya yang aku baca dengan para nabi terdahulu sebelum kami adalah la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi riyen nggih la ilaha illallah diandalno. La ilaha illallah hisni, hadis qudsi niki. La ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amina adabi. Barang siapa yang memasuki bentengku, yakni la ilaha illallah itu, amina min adabi, aku jamin orang itu aman dari siksaku. Oleh karena itu kita fahami dengan seksama kalimah la ilaha illallah, utamanya pada saat-saat kita sedang diuji seperti ini. Dinyatakan yang 9 itu, jaddidu imanakum, perbarui iman kalian semua. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasul? Faqala aksiru min qauli la ilaha illallah. Sekarang kondisi umat khususnya di Indonesia banyak yang susah karena cobaan yang melanda dunia, COVID-19 virus corona belum reda. Tetapi yang paling penting bagi orang yang beriman, yakinlah itu dari Allah, dan yang nyabut juga Allah sendiri. Jangan pernah menyatakan mati sebab corona, jangan. Nggak ada dalilnya mati sebab corona. Mati itu karena ajal. Sekali lagi, mati itu karena ajal. Dan penjelasannya, ada ajal yang dikawal sakit, ada yang ajal tidak dikawal sakit. Jadi sakit ini hanya kadang-kadang ngawal saja. Ngono kok loro tok gak mati-mati nggih wonten. Gak ada loro lasles nggih wonten. Oleh karena itu ini bahasa orang yang beriman. Meninggal pasti karena ajal.
Sakit itu ujian, wabah itu ujian. Ketika kita bisa mensikapi benar menghadapi ujian, sabar, ikhtiar zahir dan ikhtiar batin, maka itu berarti produksi pahala. Di balik musibah yang banyak membuat orang menderita, akan disiapkan rahmat yang terbesar oleh Allah. Apa bentuknya? Wallahu a'lam. Yang penting jangan salah sikap menghadapi musibah ini. Ketika salah sikap, salah akidah, salah syariat menghadapi musibah, justru malah akan berubah menjadi azab. Mudah-mudahan segera ditolong Allah Subhanahu wa taala, kita, keluarga kita, jamaah kita, umat Islam Indonesia dan semua warga Indonesia, mudah-mudahan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, wassalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ikutilah petunjuk Allah. Amanat-amanat seorang hamba kepada Allah tegakkan. Hak-hak Allah jangan sampai ditinggalkan. Amanat kepada diri sendiri, kembangkan hidup yang lebih baik. Jangan suka mengoreksi kesalahan orang. Koreksilah kesalahan diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Banyak mengingat Allah supaya ada ketajaman hati untuk mudah melihat salahnya sendiri, sampai tidak sempat melihat kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ini benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma nadhim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'simna minal bala' wal waba' wat ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu'. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala' wa tarkis saqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana wa hala balatina Indonesia ila ahsanil hal birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi ta'limina wa tarbiyatina, Allahumma barik lana fi kasbina wa jihadina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.